Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Iza Atafiki. Saya mengambil kelas di Lumus Academy, mengambil React.js, di mana fokusnya pada front end web developer. Di sini saya akan menemukan mengenai tugas akhir Bootstrap, di mana tugasnya pembuatan portofolio secara pribadi menggunakan Bootstrap, HTML, dan juga CSS yang sudah saya pelajari selama 1 minggu belakang. Berikut source code yang saya tampilkan di sini berbentuk HTML, di mana title yang saya masukkan di sini adalah Bootstrap Demo Iqbal Iza Atafiki. Nah, di sini saya memasukkan beberapa link untuk kebutuhan project yang saya buat. Yang pertama ada link Bootstrap untuk mengambil Bootstrapnya. Yang kedua ada link icon, di mana saya menggunakan icon Bootstrap icon atau B. Selanjutnya yaitu font Google, di mana saya mengambil font Google dengan nama Roboto Monospace. Oke. Berikutnya saya menggunakan CSS di luar HTML dengan nama style.css. Nah, di dalam rangka HTML saya ada HTML head yang berisi link berikut tadi, dan juga body. Body ini saya bagi navbar, section, dan juga akhirnya itu footer. Untuk di body yang pertama ada navbar. Saya menggunakan navbar di sini menggunakan navbar expand LG, di mana ini adalah template atau kepunyaan dari Bootstrap. Saya cari di dalam Bootstrap yang dibungkus dengan kontainer untuk menentukan jarak space dari panel desktop untuk mengatur jarak supaya responsif juga. Nah, keuntungan dari penggunaan Bootstrap itu ketika saya menggunakan beberapa hal yang dimana Bootstrap itu sangat memberikan saya keuntungan, terutama pada bagian slicing, karena saya tidak perlu mengoding secara manual. Sebentar, saya buka Bootstrap. Oke, lanjut. Di dalam navbar saya mengisikan ada navbar Google icon. Nah, Google icon ini ketika responsif berbentuk handphone atau minimize, lebih kecil. Selanjutnya, nah di sini ada navbar MX Auto. Jadi seperti navlink, beranda, project, dan testimoni itu saya berikan MX Auto, yaitu berada di tengah. Di dalam navbar saya berikan ref, beranda, project, testimoni, dan juga kontak. Nah, sedangkan bentuk kontak ini yaitu BTN Success Rounded -1, di mana BTN Success ini berwarna hijau sesuai dengan template yang ada di dalam Bootstrap. Oke, berikutnya saya akan perlihatkan website saya, yang dimana tema dari website saya adalah portofolio ceria milik Iqbal Iza Atafiki dengan desain sederhana menggunakan Bootstrap dan tema colorful ceria yang menampilkan kreativitas dan semangat. Oke, dalam HTML ini sudah saya open with live server, jadi otomatis sudah masuk pada browser saya. Berikut tampilan dari portofolio yang saya buat. Nah, di bentuk navbar kayak yang saya jelaskan tadi, di mana pojok kiri portofolio tadi ada bentuk navbar bread yang saya gunakan font bit bold, dengan saya memberikan Bootstrap icon Android dan juga tulisan
portofolio. Selanjutnya button ini saya gunakan untuk responsif, dan selanjutnya navbarnya dengan MX Auto, yaitu ada beranda, project, dan testimoni. Beranda, project, dan testimoni. Dan yang terakhir adalah button kotak. Oke, saya masuk berikutnya pada bagian header. Di dalam header saya bungkus menggunakan kontainer MT-5 untuk menslicing supaya rapi, tertata rapi dari header hingga akhir. Nah, header sini saya menggunakan row, saya bagi dua, call MD6, call 12 di flag. Untuk yang pertama yaitu bentuk aset IMG header. Nah, di sini saya masukkan di mana ketika call MD6 dibagi 6, jadi ada dua, itu bentuknya hilang. Jadi di sini DMD non. Jadi saya menggunakan aset header satu ini sebagai perumpamaan. Ketika responsif dia akan di atas. Jadi ketika saya fullkan itu hilang. Justify content center. Jadi ada di tengah ketika responsif. Halnya IMG saya langsung import dengan IMG header 1, kelasnya IMG header custom. Oke. Nah, dari custom ini tadi saya masuk ke body dulu. Jadi body saya menggunakan font family yaitu Roboto monospace. Backgroundnya saya juga gunakan hasil dari analisis saya menggunakan color hunt, di mana itu ada beberapa tampilan warna yang bisa mempercantik, memperindah di mana tema sebuah website. Lalu yang tadi .img header custom, jadi height 95 dan width 80%. Jadi sudah saya atur untuk ketinggian. Berikutnya ketika masuk pada bagian tulisan portofolio Iqbal Iza ini di sebelah kiri, saya gunakan pembagian juga MD6, saya bagi dari 12 menjadi 6, jadi menjadi 2. Deflex justify content start berarti ada di kiri, like item center, jadi semuanya tetap di tengah, bungkusnya di kiri tetapi dalam produk hasilnya ada di tengah. Selanjutnya saya gunakan kelas. Nah, di sini saya menggunakan jarak, langsung menggunakan style height 50 pixel. Jadi di sini ada jarak sekitar 50 pixel dari header, dari navbar. Selanjutnya saya gunakan FB Bold, font size 5 dengan saya berikan tulisan portofolio Iqbal Iza Vicky. Oke. Nah, di sini ada line saya langsung masukkan di mana kelas line MD custom. Jadi saya menggunakan custom lagi di line MD custom. Adapun line MD custom ini saya gunakan ini height-nya 5 pixel, width-nya 70 pixel dengan background color yang sudah saya sesuaikan. Oke. Selanjutnya pada bagian H1 yaitu selamat datang, saya gunakan ID, di mana ID ini akan terhubung dengan navbar. Jadi ketika saya memposisikan kursor saya kepada beranda akan diarahkan kepada selamat datang seperti ini. Selanjutnya untuk paragraf saya menggunakan text secondary, di mana saya langsung menggunakan style text align justify. Ini untuk apa? Untuk supaya merapikan dari paragraf yang saya buat, jadi tidak melebihi atau mengurangi, jadi merapikan sesuai row call yang dibuat. Selanjutnya di sini ada button yang saya berikan, button kontak. Nah, button kontak ini juga akan mengarah pada ID kontak yang akan saya jelaskan nanti. Nah, di sini ada div class lagi, di mana call MD6, call 12 di non DMD flag.
DMD flag itu dimana ketika posisi bentuk desktop atau lebih lebar 576 pixel kalau tidak salah, itu akan menampilkan, tapi denon ketika dikurang dari angka tersebut akan hilang otomatis. Kenapa saya menggunakan dua gambar di atas tadi? Nah, gambar di atas itu akan tampil, tetapi yang gambar di bawah akan hilang. Jadi saya bikin perumpamaan supaya ketika bentuknya desktop gambarnya ada di kanan, ketika berbentuk handphone atau lebih kecil, gambar yang ada di kanan akan hilang dan memunculkan gambar baru yang ada di atas, langsung center. Di sini di flex justify content N ada di kanan, saya berikan N. Oke, header selesai, saya menggunakan jarak langsung div style height 200 pixel. Sebentar. Oke, ini berikut tampilan dari website saya dari nav hingga header. Nah, header yang sudah saya sesuaikan dengan Bootstrap. Selanjutnya saya masuk pada section Gallery Project. Oke. Gallery Project ini dimana saya memberikan text center. Jadi Gallery Project ini saya berikan dimana teks awal itu ada di tengah. Lalu kepada H1 saya memberikan ID galeri supaya ketika navbar mengeklik langsung untuk melihat project akan langsung diarahkan kepada galeri project. Oke, galeri project di sini saya menggunakan display min 5 FV bold font color custom. Nah, font color custom ini saya gunakan karena di sini saya menggunakan color dengan warna oranye. Berikut saya tampilkan untuk style CSS font color custom di sini. Jadi saya mau merubah colornya dari utama atau bawaan menggunakan color yang sudah saya custom sendiri. Selanjutnya dalam galeri project saya menggunakan paragraf lagi di mana fs font size 6, call MD10, call 12. MD10 ketika saya melebarkan layar saya hingga maksimal akan mencapai 10 call di sana. Sedangkan kalau saya masuk pada bagian handphone akan full call 12. Saya menggunakan MX Auto. MX Auto ini saya gunakan supaya dalam MX Auto ini paragraf saya ada di tengah dengan menggunakan teks secondary yang ada di dalam Bootstrap. Selanjutnya di sini ada tulisan. Jadi ketika saya berikan paragraf, saya langsung arahkan ada teks klik di sini, itu akan mengarah kepada kanvas saya, yaitu bentuk prototype atau portofolio yang saya buat dari Canva. Tapi di href ini tidak akan menghilangkan tab yang awal. Saya menggunakan target underscore blank dengan kelasnya font link custom. Kenapa saya menggunakan font link custom? Karena saya mengcustom hyperlink yang ada di bawah. Jadi saya menggunakan font link custom text decoration none. Saya menghilangkan dan menggunakan font saya sendiri dan juga color yang sudah saya sesuaikan atau saya custom. Berikut tampilan dari awal yaitu galeri project hingga paragraf. Kita project di galeri ini hingga di sini, klik di sini. Ini akan mengarah pada kanvas saya atau project portfolio yang saya pernah buat. Saya menampilkan portfolio yang memang pernah saya buat di mana dalam bentuk Figma desain ada beberapa dan saya ambil 6. Jadi saya menggunakan di sini card, lalu saya memasukkan image. Jadi dalam card body ada image dan juga paragraf. Nah, di sini card body dan juga paragraf ini juga responsif karena saya menggunakan Bootstrap. Di sini saya pindah dengan section di mana section ini menggunakan row calls 2. Kenapa kok row calls 2? Jadi ketika bentuknya handphone itu akan membagi 2, yang awalnya 3 itu card saya akan bisa dibagi menjadi 2. Berikut tampilannya seperti ini. Jadi cardnya akan terbagi menjadi 2 ketika tampilannya berbentuk HP atau kurang lebih dari 572 pixel kalau tidak salah.
Oke, saya jelaskan sedikit mengenai kartnya. Di kart sini saya menggunakan tadi kart dengan padding link 2, saya berikan jarak di dalam kartnya, padding jarak di dalam kart itu tadi. Jadi ada jarak putih itu 2p2. Lalu saya bungkus lagi dengan kart body ini dengan berisikan image, dimana image ini kelasnya saya menggunakan kart image top sesuai dengan bootstrap. Selanjutnya di sini ada paragraf. Nah, paragraf di sini saya menggunakan Kartporto custom. Nah, di sini Kartporto custom ini untuk apa? Saya ingin menghilangkan margin bottom yang bawaan dari paragraf atau dari template bootstrapnya. Jadi saya ingin menghilangkan supaya tidak terlalu berjarak di bawah. Jadi saya hilangkan dengan margin custom seperti ini. Selanjutnya font size 6 dengan font weight bold, saya buat bold, lalu saya buat kart 6 jadi 6 hingga selesai. Lalu di akhir tetap saya menggunakan jarak menggunakan style height 200 pixel, jadi untuk membuat jarak section saya. Soalnya pada section yang berikutnya ini adalah section umpan balik. Oke, nah di section umpan balik ini saya memberikan line, lalu ada H1 umpan balik, paragraf, lalu ref A ini akan mengarah pada LinkedIn saya yang juga saya menggunakan blank. Oke, di sini ketika umpan balik, jadi saya bagi menggunakan line MD custom. Saya membuat custom juga line MD, di mana line MD ini berguna untuk ketika saya memanggilnya saja. Saya mengcustom dengan height 5 pixel, width 70 pixel dengan background color warna seperti ini. Oke, berikutnya masuk pada paragraf yaitu font size 6 MY. Jadi margin Y, koordinat Y, jadi atas bawah. Jadi saya menggunakan jarak 4 atas bawah jadi untuk membuat margin supaya ada jarak dari atas dan juga bawah antara paragraf yang saya buat. Berikutnya ada link ref yang saya jelaskan tadi masuk pada LinkedIn saya dengan tetap membuka tab baru yaitu underscore blank, dimana kelasnya font link custom yang saya jelaskan tadi yang di awal di galeri project. Nah, customnya sama, jadi saya tarik sama kelasnya untuk menghilangkan hyperlink dan memberikan warna yang menurut saya cocok pada tema saya. Lalu saya berikan mari terhubung bersama saya dengan menggunakan font dengan menggunakan bootstrap icon arrow right. Oke, selama masuk di dalam teks sini, section sini umpan balik, saya membedakan antara section umpan balik dan juga section card testimonial. Berikut card testimonial yang saya buat 3, di mana row MT min 5, margin top 5, G1, gap 1 ini gap antara card dengan card di sini. Jadi saya buat ini lebih tipis dari gap yang saya buat di portofolio supaya sebagai pembeda. Lalu di dalam card saya isikan bootstrap icon star fill. Nah, di sini kan 4 bintang penuh, 1 bintang kosong. 4 fill itu fill terisi penuh dan juga 1 yang tanpa fill jadi kosong. Kembali ketika di kelasnya saya menggunakan icon star custom. Kenapa saya punya custom? Karena bootstrap icon itu default berwarna hitam. Saya ingin bentuk atau warnanya itu berwarna gold. Jadi saya menggunakan icon star custom di sini.
saya menggunakan gap 10 dari setiap icon, margin top 20, margin bottom 10, dan juga colornya gold karena akan memperlihatkan bintang itu sendiri. Oke, di dalam setelah saya menggunakan saya membuat satu card, di dalamnya itu ada icon tadi yang berisikan di bawahnya juga paragraf. Nah, di sini saya bagi juga di sini. Jadi saya memberikan div di sini kelompok dulu, baru saya berikan div di foto, lalu saya row-kan atau saya sejajarkan. Nah, sama seperti yang saya buat ketika di row card tadi sejajar. Nah, tapi kalau di dalam cardnya saya tidak menggunakan sejajar, tapi ke bawah menggunakan deflect justify content center sesuai dengan kebutuhan. Di sini nah, yang saya jelaskan di row alike item center. Jadi saya buat div row alike item center, di dalamnya ada call md6 deflect justify content center, justify content mdn. Jadi ketika full n berada di kanan, yaitu membentuk image tadi yang saya upload tadi dengan menggunakan image customer custom rounded cycle. Saya kenapa menggunakan custom kembali? Karena image yang mau saya buat saya ingin membentuk sebuah lingkaran di mana menggunakan object fit cover di sini dengan width dan height-nya yang saya samakan 50 pixel. Oke, berikutnya div yang saya jelaskan tadi. Jadi ketika ini sudah saya row-kan antara image dan juga div. Nah, div ini saya bagi lagi. Jadi ini sebenarnya ada dua div, tetapi saya jadikan satu dulu, lalu saya bungkus lagi menjadi keseluruhan supaya row rata. Nah, di sini di flex column saya menggunakan justify content center, bukan deflect justify content, bukan menjajarkan row, bukan menggunakan row, tapi menggunakan call md. Di sini saya menggunakan font color custom. Jadi saya menggunakan font color custom ini untuk membuat nama dari customer ini menggunakan warna merah, font color custom. Saya buka di sini font color custom. Nah, di sini saya menggunakan warna custom yang saya buat untuk menampilkan customer supaya pembeda antara customer, nama customer dan juga profesi customer, dimana profesi customer saya menggunakan font size 6 dan FB bold dengan nama desainer. Oke, lanjutnya oke, ini sama, jadi saya tutup karena ada 3, jadi saya buat kartunya 3 sesuai yang saya jelaskan tadi. Oke, berikutnya masuk pada bagian nah, terakhir tetap saya menggunakan style height 250 pixel section. Lalu saya membuat section kembali, dimana ini akan mengarah pada kontak dengan tulisan ada pertanyaan. Nah, di sini text center, saya menggunakan text center custom, juga custom font color custom display min 5 FV bold, dan juga paragraf yang dimana MX auto yang sama dengan galeri project. Pembedanya ada di mana? Pembedanya saya tidak menggunakan href di sini. Jadi menggunakan text secondary MX auto langsung dengan section, lalu saya langsung libatkan ada pertanyaan karena menuju kontak. Saya isikan ada di sini namanya form control input. Jadi ada nama, subjek, dan ketik pesan. Nah, section row saya bagi dengan kelas 3 kelas. Ada example from control input 1 dengan from label nama, input type-nya nama, kelas from control, lalu subject inputnya kelasnya sama from label dengan input type-nya beda karena subject. Saya bedakan supaya untuk memperlancar kedepannya
entah itu menggunakan database ataupun yang sebagainya. Selanjutnya di sini saya bedakan karena saya butuh teks yang lebih panjang, saya menggunakan example form control text area. Form label tetap, tetapi text area di sini. Jadi kelasnya form control tetap, tapi menggunakan text area dengan row jarang 3. Lalu saya menggunakan div class deflect justify content n. Jadi ada div yang berada paling bawah, karena saya ikutkan di bawah, berada di paling kanan n, dengan isinya button button sukses my -3 dengan tulisan kirim di sini. Oke, berikutnya pada footer. Oke, pada footer saya gunakan text white dengan kontainer juga, karena saya keluarkan dari kontainer awal supaya kontainer ini tidak memotong warna yang saya buat di background. Warna yang saya buat di background ini saya inputkan di dalam footer dengan background colors seperti berikut. Oke, ketika footer saya inputkan, jadi warnanya beda dengan body, dengan awal section header dan sebagainya, tapi masih dalam body atau body. Jadi di sana lalu saya inputkan row juga, call md6 saya bagi separuh, fs font size 6 p nya, karena di sini sudah ada text white, otomatis seluruh yang ada di dalam footer berwarna putih. Oke, lanjut. Saya berikan deflect justify content start yang tadi. Ketika start ada pada di kiri, tetapi saya menggunakan deflect. Jadi saya ratakan row kita bagi 2, deflect justify content ada di kiri, berarti kontennya start karena. Nah, lalu berikutnya saya beri dalam paragraf saya inputkan langsung di row call md6, jadi saya tidak perlu justify content start. Jadi saya tidak mengisikan karena saya sudah membaginya di sini 6 dan saya tidak memberikan konten lagi. Jadi cukup untuk ada di kiri karena sudah saya berikan kontainer juga. Selanjutnya saya menggunakan div class lagi, deflect justify content start, seperti kayak button yang ada di form control tadi. Jadi ketika form control tadi ada deflect justify content n ada di kanan, sedangkan yang ada yang di saya adalah content start yang ada di kiri, yang akan menampilkan bootstrap icon Instagram dengan saya berikan ref dan juga target blank, lalu LinkedIn, lalu WhatsApp. Nah, selanjutnya ada di terakhir saya langsung berikan text center dengan dibungkus div tadi, div container. Dalam kontainer di bawah sendiri ada text center. Saya tidak memberikan kiri dan kanan karena ingin menampilkan di kanan, yaitu bentuk paragraf seperti berikut. Adapun script seperti ini saya peroleh dari Bootstrap, di mana Bootstrap ini juga include juga, jadi sesuai dengan template yang saya awal buat. Dengan Bootstrap harus menampilkan Bootstrap JS ini. Mungkin menurut saya ketika dibuat responsif, tugasnya itu untuk responsibilitas. Jadi ketika saya coba keseluruhan, ada hamburger button. Nah, di sini langsung masuk pada dimana yang sudah saya buat. Oke, nah galeri dan juga berikutnya. Oke, lalu untuk terkait deploy, di sini saya sudah masukkan deploy, dimana saya inputkan langsung di sini karena saya sudah menginstal Git. Jadi langsung Git init. Saya membuat repository dulu, selanjutnya git init commit min-m messages project akhir Bootstrap LumuSafe Academy. Saya masukkan pada git remote origin yang sudah saya buat, repository yang sudah saya buat di GitHub. Saya copy, ini ada kesalahan, lalu saya ulangi kembali, lalu masuk ke git remote. Untuk mau mengambil git push menaruh di origin master, saya langsung masukkan kepada utama, selanjutnya terupload. Setelah terupload, saya juga sudah memasukkan kepada Vercel, di mana sudah saya deploy melalui Vercel. Sembari menunggu Vercelnya, saya bukakan hasil deploynya di sini. Nah, di sini kan saya menggunakan live server dengan live server saya sendiri, sedangkan di sini Vercel saya sudah mendeploy dengan Vercel.
dan juga sudah terbaca dengan baik. Oke. Nah, di Vercel sini saya langsung kaitkan dengan GitHub saya upload dengan add new tadi, lalu seperti yang sudah diberikan sebelumnya, tugas sebelumnya saya upload di sini tugas akhir Bootstrap, dan selanjutnya saya akan mengumpulkan pada link berikut. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas attentionnya. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.